Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya, ya Samuel. Oke, teman-teman, jangan lupa mengikuti channel saya Matematika itu Menyenangkan ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mencoba belajar untuk tentang topik persamaan trigonometri. Topik ini adalah topik di kelas 11 IPA, Matematika Minat di semester 1 ya. Oke, persamaan trigonometri ini kalau bagi siswa terkadang kalau ketika saya mengajar gampang-gampang susah gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu merupakan persamaan yang variabelnya itu terkandung di dalam trigonometri. Jadi contohnya seperti ini. Diketahui sin X sama dengan 0,5 atau cos 2X sama dengan 0,5. Melalui persamaan ini kita diminta untuk menentukan nilai X-nya. Nilai X yang memenuhi berapa sih gitu ya. Oke. Untuk sebagai konsepnya kita harus tahu bahwa bentuk persamaan sinus. Ketika kita memiliki persamaan sinus X sama dengan sin A, maka dapat kita simpulkan X sama dengan alfa tambah K 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat min alfa tambah K 360 derajat. Kenapa ada dua? Karena nilai sin ini positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Oke ya. Maka kuadran 2 itu kan 180 min alfa atau 90 tambah alfa. Persamaan yang ketiga itu adalah ketika kita memiliki cos X sama dengan cos A, yaitu adalah alfa X sama dengan alfa tambah K 360 derajat atau X sama dengan min alfa tambah K 360 derajat. Kenapa min alfa? Karena nilai cos itu bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Dan ini teman-teman juga sudah pelajari di kelas 10 trigonometri awal bahwa ada sebuah ketentuan bahwa nilai cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Oke, bentuk persamaan yang terakhir itu adalah bentuk pada tangen. Nah, ketika tan X sama dengan tan A, maka X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Berbeda dengan sin dan cos. Ya, sin dan cos itu adalah K kali 360 derajat. Tan itu bernilai positif di kuadran 3. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita akan mengulas beberapa contoh. Saya akan berikan contoh seperti ini, ada 3. Nah, biasanya persamaan trigonometri ini kita diberitahu atau diketahui adalah intervalnya. Batas X-nya sampai berapa. Kalau ini adalah 0 sampai 360. Nah, ada 3 contoh. Kita akan mencoba membahasnya satu persatu. Oke ya, yang pertama, ketika cos 3x sama dengan setengah. Oke ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa nilai cos itu positif kuadran 1 dan kuadran 4. Ketika di kuadran 1 yang bernilai cos sama dengan setengah itu adalah cos 60 derajat. Kuadran 4 itu adalah 300 derajat. Maka kita bisa tuliskan, maka di sini adalah 3x sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Sini 3x, maka masing-masing kita bagi 3, maka x sama dengan 20 derajat plus K 120. Oke ya. K itu adalah kelipatan dan K itu adalah bilangan bulat positif. Maka ketika K sama dengan 0, maka x-nya 20. Ketika K-nya sama dengan 1, maka x-nya adalah 140. Ketika K-nya sama dengan 2, maka X-nya adalah 260. Ketika K-nya sama dengan 3, 3 kali 120 adalah 360. Satu lingkaran penuh tambah 20, maka akan sama dengan 20 derajat. Pada kuadran 1 sudah. Sekarang kita ambil pada kuadran yang keempat, yaitu adalah 3X sama dengan 300 derajat plus K kali 360. Maka X sama dengan 100 derajat plus K kali 120 derajat. Maka X sama dengan, ketika K-nya sama dengan 0, maka X 100 derajat. Ketika K-nya sama dengan 1, maka X-nya ialah 220. Ketika K-nya sama dengan 2, maka 340. Ketika K-nya sama dengan 3, maka 3 kali 120, 360. Satu putaran penuh, maka
sama nilainya dengan 100 derajat. Oke ya. Tadi interval kita itu adalah X kurang dari sama dengan 360 derajat dan lebih besar sama dengan 0 derajat. Maka X yang kita temukan itu memenuhi semua. Itu adalah kita urutkan dari yang terkecil ya, 20, 100, 140, 220, 260 dan 340. Pada contoh yang pertama sudah. Sekarang contoh yang kedua. Sama halnya ya, ini adalah bentuk sin. Maka nilai sin yang bernilai positif itu, karena nilainya adalah positif, itu adalah di kuadran 1 dan kuadran 2. Di kuadran 1 yang menghasilkan sin setengah akar 3 itu adalah 60, sedangkan di kuadran 2 yaitu adalah 120 derajat. Maka kita bisa simpulkan yang pertama ya, 2x min 20 derajat sama dengan 60 derajat plus K 360. Masing-masing kita tambah 20 ya. Kadang-kadang orang menjelaskan ini adalah pindah ruas gitu ya. Sebenarnya itu adalah masing-masing kalau dia minus tambah ya, supaya hilang. 80 derajat plus K 360 atau X kita masing-masing bagi 2 itu adalah 40 derajat plus K 180. Kita kembali lagi ketika K-nya 0, X-nya 40, ketika K-nya 1, X-nya 220, ketika K-nya sama dengan 2, maka dia satu putaran penuh, maka akan sama dengan 40 derajat. Kita sudah gunakan yang kuadran 1, sekarang kuadran 2. 2x min 20 derajat sama dengan 120 derajat plus K kali 360. 2x 140 tambah K 360. X-nya 70 derajat plus K 180. Maka X-nya adalah ketika K-nya 0, maka X-nya 70 derajat. Ketika K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 250. Ketika K-nya sama dengan 2, maka satu putaran penuh tambah 70, maka sama dengan 70. Oke ya. Karena batas kita tadi 0 sampai 360, maka X-nya kita temukan adalah 40 derajat, 70 derajat, 220 dan 250 derajat. Oke ya, contoh yang kedua sudah. Matematika itu benar-benar menyenangkan ya teman-teman ya. Oke, contoh yang ketiga. Nah, sama halnya, ini akar 3 kita harus tahu nih. Tan itu bernilai positif kuadran berapa? Itu adalah kuadran 1 dan kuadran 3. Kuadran 1 yang akar 3, maka itu adalah sudutnya 60 derajat, sedangkan kuadran 3 itu adalah 240. Oke ya, maka kita buat setengah X min 15 derajat sama dengan 60 plus K kali 180. Atau setengah X sama dengan 75 derajat plus K 180. Karena ini setengah, masing-masing kita kali 2 bisa ya. Maka menjadi X sama dengan 150 derajat plus K kali, oke ya. Oh, di sini 180 ya. Tetap 180 derajat. Kali K 360 derajat kali 2 ya. Oke. Baru ketika K-nya sama dengan 0, maka X-nya 150 derajat. Ketika K-nya sama dengan 1 ya, maka nilai X-nya adalah satu putaran penuh ditambah 150, maka dia akan tetap 150. Oke ya. Nah, berikutnya kita coba yang 240. Maka setengah X min 15 derajat
240 derajat plus K 360